Halo Lollipop, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Untuk video kali ini, saya ingin mengajak Lollipop semua membawa kendaraan untuk cek kesehatan. Aneh ya, masa mobil ada cek kesehatan? Iya, ini perlu banget diketahui buat semua yang memiliki kendaraan roda 4. Kalau di Korea itu, ini adalah kehausan. Sehingga kita nggak boleh lupa tanggal dan waktu untuk check up. Jadi mobilnya juga perlu check up. Bukan hanya manusia aja nih yang perlu check up, mobil juga perlu di check up ya. Bila tanggal jatuh tempo pemeriksaan kendaraan roda 4 ini sudah dekat, biasanya dari pemerintah akan mengirimkan surat edaran ke rumah untuk melakukan appointment kapan dan jam berapa kita bisa datang untuk melakukan pemeriksaan ini. Tentunya sebelum saya datang hari ini, saya juga sudah melakukan appointment. Dan hari ini saya ditemani oleh opa, opa Korea, ditemani oleh beliau supaya saya bisa ngerekam gitu. Biasanya sih saya pergi sendiri, dan untuk hari ini saya ditemani oleh beliau. Jadi kita sudah melakukan checking lagi mobilnya, maksudnya walaupun sudah di booking, jadi kita laporan kita sudah datang dan nanti dikasih nomor loket, kita harus ke loket mana, dan kami mendapatkan loket nomor 3. Jadi kita harus masuk ke dalam loket nomor 3. Perlu diketahui apabila di Korea itu kita tidak boleh memperlihatkan nomor plat kendaraan, sehingga sulit sekali bagi saya jika ingin merekam keadaan jalanan itu. Saya harus mengikuti aturan ya, dengan menutup plat kendaraan mobil yang ada di depan. Kalaupun ada yang kelewat ya dimaklumi saja lah ya. Ini adalah loket nomor 3, dan biasanya loket itu disesuaikan dengan jenis bahan bakar yang dipakai oleh mobil tersebut. Dan sebelum kita masuk itu nanti memang sudah disiapkan ruang tunggu, tapi sebelum kita turun dari mobil itu akan dicek suhu badan, apakah layak untuk masuk ke dalam ruang tunggu atau tidak, seperti orang yang ada di depan kami ini. Jadi setelah melakukan cek suhu badan, kemudian kita diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruang tunggu. Ruang tunggunya itu bentuknya memanjang, jadi mereka membuat part ketika di bagian tertentu udah selesai, maka orang yang memiliki mobil ini harus masuk lagi ke dalam ruang tunggu selanjutnya. Jadi pas banget keadaan ini karena sedang COVID, jadi kita nggak harus nunggu beramai-ramai, dan rata-rata jadi satu unit itu kayak satu ruang tunggu. Cukup bagus juga pelayanannya menurut saya, karena mungkin kalau bukan karena COVID, saya lupa ya 5 tahun yang lalu itu seperti apa. Kalau menurut saya sih kayak waktu itu juga nggak sampai penuh banget sih ruang tunggunya gitu ya, minimal kayak dua unit mobil itu 2 orang kayak gitu. Dan tapi untuk momen seperti ini jadi hanya 1 orang. Jadi ketika kita masuk, orang yang tadi sudah nunggu kita lebih dahulu, dia masuk lagi ke ruang selanjutnya. Alat-alatnya pun menurut aku lumayan bagus ya. Nggak ngerti otomotif sih sebenarnya. Jadi seperti yang kita lihat ini tuh kayak layaknya kita di X-ray gitu loh. Di X-ray terus nih gimana mobilnya, lampunya, terus rodanya apakah masih layak, seperti itu. Dan untuk cek kesehatan mobil ini, apa sih nama yang tepat ya? Untuk cek fisik mungkin ya, cek fisik mobil ini itu setiap 5 tahun sekali, kalau nggak salah ya, setiap 5 tahun sekali, seingat aku sih kayak gitu. Jadi setiap 5 tahun sekali itu kita harus mengadakan cek fisik kendaraan.
Dan kalau misalnya ada pertanyaan nih, misalnya aku nggak pengen cek kendaraan gimana, oh itu nggak bisa. Kalau di Korea, jika Lollipop tidak melakukan pemeriksaan kendaraan apabila sudah jatuh tempo, itu akan dikenakan denda sebesar 20.000 won. Jadi tanggalnya terlambat 1 hari juga itu tetap dikenakan denda. Jadi tidak boleh sampai jatuh tempo. Makanya sebelum jatuh tempo biasanya kita harus cepat-cepat buat appointment kapan nih harus melakukan pemeriksaan fisik ini gitu. Dan untuk biaya yang saya keluarkan ini adalah sebesar 54.000 won gitu. Biasanya untuk jenis mobil beda-beda ya. Kalau untuk jenis ukuran besar seperti saya ini 54 ribuan. Dan kalau untuk ukuran mobil kecil yang sisinya kecil itu rata-rata 17 sampai 29 ribu won. Seperti itu. Saya paling senang melihat sesi dimana ketika rodanya itu kecepatan roda ya kalau dibilang ya, itu tuh sampai berapa kilometer, jadi cepet banget gitu diputernya itu ban mobilnya gitu. Di situ momen yang paling saya suka ngelihatnya gitu loh. Kayaknya seru aja gitu. Dan di sini juga ada kayak CCTV gede banget, besar sekali. Ini mungkin karena kayak saya kamera dari jauh jadi nggak begitu kelihatan besar. Sebenarnya besar banget. Dan ini juga seperti apa ya kalau dibilang alat untuk melihat kondisi keadaan mobilnya ya. Ini benar-benar ini tuh rumah sakitnya mobil karena harus check up seperti itu. Dan kalau untuk di Indonesia sendiri aku nggak ngerti ya apakah diwajibkan untuk melakukan pengecekan kendaraan, pengecekan fisik untuk kendaraan gitu. Kalau untuk pajak sih itu udah pasti banget ya, tapi kalau untuk cek fisik itu diharuskan atau tidaknya di Indonesia saya nggak tahu nih Lollipop. Jadi tolong komen dong di bawah apakah di Indonesia juga melakukan cek fisik keharusan untuk mobil. Cek fisiknya udah selesai. Jadi kalau dilihat totalnya itu sih kurang lebih 5 sampai 8 menitan ya. Cuma karena ini saya ngerekam pelan-pelan 1 sampai 10 menit totalnya kalau menurut aku ya. Dan hasilnya itu akurat banget. Jadi bapak petugasnya menjelaskan keadaan mobilnya seperti apa, bannya seperti apa, semuanya dijelaskan secara spesifik dan diberikan hasil tes tersebut ke kita. Dan beliau juga mengatakan kalau lampu mobil kita tuh bagus, maksudnya bagusnya tidak membuat silau atau gimana, yang benar-benar sudah masuk standar. Jadinya nggak ada yang perlu diperbaiki ataupun nggak ada yang perlu untuk ganti spare-nya. Semuanya keadaannya baik-baik saja. 요거는 그 예외 적용되는 차라서 혹시 나중에 검사할 때 방수거리한테 맞추면 이모가 싶어갖고 요거는 붙여놨어요. 이게 다른 거보다 이게 불빛이 조금 약할 거예요. 그래서 예외 적용을 시켜놨어요. 강도가 너무 Sekarang saatnya kita pulang karena ini sudah sore dan saya ditemani oleh putri saya juga. Jadi kita mau cari makan setelah ini. Tugas pun selesai. Jadinya hati udah tenang kalau sudah melakukan pengecekan fisik kendaraan roda 4, sehingga kita nggak perlu deg-degan lagi sebenarnya. Sebenarnya aku ini terlambat. Jadi aku sudah bayar denda 20.000 dan juga sudah membayar biaya pemeriksaan fisik kendaraan sebesar 54.000. Sayang banget ya 20.000 dendanya.
Kita mau cari makan dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ini nih resiko rumah dekat mall, ke mall mulu kalau mau cari makan. Jangan ditiru ya. Dadah.